Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Tidak ada yang salah selama kami naik. Sampai puncak juga ngecamp, masalah baru muncul menjelang kami turun di pos pengasinan Ayu Haid. Setelah memasang pembalut, kami langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan untuk ngecamp semalam lagi karena sudah mulai sore. Nasihat yang dengan sangat terpaksa harus kami tolak karena ada pekerjaan yang menunggu kami besok. Ngecamp semalam lagi jelas tidak mungkin. Kuangkat lagi ransel yang sedang terasa jauh, lebih ringan daripada saat kami berangkat. Ayu dengan setengah hati juga mengangkat ransel. Kelihatannya Haid mempengaruhi moodnya. Dengan malas kami mulai melangkah masuk hutan lagi. Ayu jalan lebih dulu. Aku mengekor di belakangnya agar bisa mengawasi. Batu-batu besar menghampar di jalur turun kami. Sekedar melihatnya saja sudah menurunkan semangatku untuk terus bergerak. Ku yakin hal yang sama juga dirasakan Ayu. Pergerakannya terlihat malas. Langkahnya pendek-pendek dan sering sekali terpeleset. Dia selalu seperti ini setiap turun dari gunung manapun. Kupandangi puncak Ciremai untuk terakhir kalinya sebelum tertutup batu-batuan, punggungan, dan pohon-pohon yang makin meninggi. Ini bukan gunung yang mudah untuk didaki. Aku mengakuinya. Aku tetap memandang lampu-lampu kota di saat malam mampu membayar semua perjuangan kami sehari sebelumnya. Ditambah kami cukup beruntung, cuaca di puncak semakin cerahnya tadi malam. Mungkin aku akan kembali lagi ke sini suatu hari nanti. Keanehan mulai terasa ketika kami melewati pos Sangga Buana. Kami tidak bertemu satupun pendaki yang naik. Padahal ramainya lalu lintas pendaki inilah yang membuatku berani memutuskan turun walau kesorean. Kakiku sakit dan otot paha seakan-akan tertarik saat kami mencapai pos Batu Lingga. Kulirik jam di tanganku. Jarum pendeknya menunjukkan angka 5. Di sini kami memutuskan untuk beristirahat sebentar. Ada sedikit tempat datar di pos ini yang bisa kami gunakan untuk sekedar duduk dan meluruskan kaki. Jika musim pendakian sedang ramai, pos ini biasanya juga digunakan untuk mendirikan tenda. Aku sebenarnya agak heran, tidak ada satu tenda pun yang berdiri di sini. Ayu bahkan sempat tergoda untuk istirahat satu malam lagi saat melihat ada tempat bagus untuk istirahat. Udah sore banget, semalam lagi gimana? Tanya Ayu. Keringat banjir di wajah dan pakaiannya. Dia benar-benar tampak kepayahan. Lanjut aja, biar sekalian capek. Aku menjawab dengan cepat. Tapi istirahat sebentar ya. Ayu membalas sembari meletakkan ransel di tanah. Aku mengangguk, mengiyakan. Kembali ku bongkar ransel dan mengeluarkan alat-alat masak, juga sisa logistik yang ternyata masih lumayan banyak. Sementara itu, aku langsung menggeletakkan tubuh, berbantalkan ransel sambil menutupi wajah dengan topi rimba. Aku tersenyum melihatnya. Beberapa kali naik gunung berdua, itulah yang selalu dia lakukan setiap kali ada kesempatan istirahat lumayan lama. Mie instan dan 2 gelas teh panas siap bertepatan dengan kegelapan.
yang mulai turun perlahan. Ayu yang sudah lelap kubangunkan dengan malas. Dia membuka mata, lalu perlahan bangkit dan berjalan menjauh. "Hei, mau kemana?" "Pipis," jawabnya pelan. Andai mampu mengulang waktu, kejadian di tempat inilah yang ingin kuperbaiki. Namun semua sudah terjadi dan kami segera dipaksa menelan pil pahit dalam sejarah pendakian kami yang mustahil untuk bisa dilupakan. Di semak itu, Ayu membuang bekas pembalutnya. Mulai dari sini hingga ke bawah adalah teror. Selesai membereskan peralatan, packing ulang, tak lupa mengumpulkan sampah bungkus mie instan tadi. Kami kembali bergerak. Gelap sudah turun menyelimuti jalur sempit yang akan kami lalui. Ayu kembali membuka jalan, sedangkan aku mengekor di belakangnya. Kabut tipis mulai turun menyelimuti tanah dan semak, juga mulai menghalangi pandangan. Rasanya ada sesuatu yang berbeda dengan kabut tipis ini. Dadaku terasa sesak dan auranya terasa menekan. Perlahan tetapi pasti, bulu kuduku mulai berdiri. Jarak pandang semakin terbatas. Kabut dan kegelapan yang membungkus kami bagai penciptakan lorong hitam. Duniaku mengerucut menjadi hanya sebatas cahaya yang menyorot dari lampu kepalaku. Perasaan tak nyaman mulai menggelayuti. Entahlah, mungkin saja hanya perasaanku. Namun rasanya langkah kami diawasi oleh sesuatu di balik kabut ini. Lalu kepalaku mulai terasa nyeri. Aku sudah menduga ini pasti akan kualami. Berdasarkan pengalaman, aku selalu merasakan nyeri di kepala setiap kali ada aktivitas mistis di dekatku. Hanya saja, kuharapkan kali ini hal itu tidak benar. Kuharap hanya sedikit kepala biasa. Aku menghirup nafas dalam lalu mengeluarkannya perlahan, berusaha untuk menenangkan detak jantung yang mulai tak terkendali. Di sebuah sudut hutan yang jalurnya memaksa kami berbelok tajam, Ayu tiba-tiba saja berhenti lalu membalikkan tubuhnya dengan terburu-buru. Wajahnya terlihat tegang, sedangkan mata membelalak lebar. Tangan kanannya menutup mulut agar tak menjerit. Darahku langsung berdesir. Dengan suara gemetar, dia berbisik kepadaku, "Di gantian gua belakang ya." Aku mengangguk. Ada kesepakatan tak tertulis di antara pendaki gunung untuk jangan mengatakan apapun jika melihat sesuatu yang aneh. Itulah yang sekarang dilakukan oleh Ayu. Walau takut sekaligus penasaran, aku pun tak mungkin untuk bertanya. Kami kembali bergerak dan kali ini aku memimpin di depan. Aku dengan canggung menempel di belakangku sambil berpegangan ranselku. Aku hanya berharap apapun itu tidak menampakkan sosoknya kepadaku. Namun harapan hanya tinggal harapan. Akhirnya yang kukhawatirkan terjadi juga. Awalnya adalah kelebatan-kelebatan bayangan. Aku tak terlalu ambil pusing. Kuanggap hanya efek akibat mata yang sudah terlalu lelah. Kelebatan bayangan itu hilang sendiri karena aku lebih berkonsentrasi menapaki jalur turun yang semakin sulit. Lalu sudah sudut mataku menangkap sebuah bayangan lain. Hanya kali ini bayangan itu diam di bawah sebuah pohon. Seluruh bulu di tubuhku meremang. Dengan keberanian yang kupaksakan, aku menoleh. Namun tak ada apapun di sana. Ku hembuskan nafas lega. Semoga tadi hanya perasaanku saja. Namun aura kengerian mulai membekapku. Perasaan kembali tenang saat terdengar sesuatu yang sepertinya suara orang sedang berbicara. Semakin lama suara itu semakin jelas. Asal suaranya dari jalur di depanku. Akhirnya kami bertemu dengan pendaki lain. Setelah melewati belokan, sosok mereka pasti akan langsung terlihat. Aku mulai bersikap menyapa.
Seketika menyadari tak ada seorang pun di depan sana, suara-suara itu juga hilang seketika. Darahku seakan-akan berhenti mengalir. Jantungku mulai bergemuruh. Ini sudah tidak benar. Pasti ada yang salah. Suara-suara itu terdengar lagi di belakangku. Seakan-akan mereka baru saja melewati kami karena suara-suara itu terdengar menjauh. Lalu suara lain kembali muncul dari arah yang berbeda di depanku. Aku mulai dicengkram ketakutan. Bisa kurasakan lututku yang mulai gemetar. Suara-suara itu semakin mendekat. Aku terus berjalan dengan mata membelalak karena tegang. Satu belokan lagi sumber suara itu akan terlihat. Aku terus melangkah. Jantungku nyaris berhenti saat melewati belokan. Lagi-lagi tak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan dan kabut kelabu yang tampak mencekam. Tiba-tiba Ayu menangis dengan histeris. Dia jatuh tertunduk. Kepalanya disembunyikan di lutut. Aku kaget setengah mati melihat Ayu menangis. Aku takut jika dia tiba-tiba kesurupan. Pelan, aku berjongkok dan menenangkan sambil bertanya, "Ada apa?" Dalam sesenggukannya, dia berulang kali menyebut sesuatu yang kuharap tak kudengar di kegelapan hutan ini. "Pocong! Pocong!" Mendengar itu, bulu kuduku berdiri, lututku lemas. Kusapu pandangan ke segala arah dengan panik. Sosok itu tidak ada dimanapun. Ayu terus menangis sambil menyembunyikan wajah di balik lutut. Lama aku membujuknya. Dia masih terus menolak untuk bergerak. Sejujurnya, aku bingung bagaimana harus bersikap. Aku tak pernah punya pengalaman seperti ini. Akhirnya, Ayu mau berjalan lagi setelah matanya kututup dengan sel. Dengan cara ini, Ayu tidak lagi histeris, tetapi pergerakan kami jadi luar biasa lambat. Sepanjang jalan, aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan bayangan hitam yang segera hilang saat kutoleh. Kadang kulihat semak-semak yang bergoyang sendiri. Kadang juga ku dengar suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku tak mengerti artinya. Entah suara pendaki yang terbawa angin atau suara-suara dari dunia lain. Aku benar-benar tidak ingin memikirkannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berulang-ulang ku ucapkan istighfar kala pandanganku tertumbuk pada suatu bayangan hitam yang sedang berjongkok di bawah pohon besar tepat di depan jalur turunku. Nafasku nyaris hilang. Tak seperti kelebatan lain, bayangan itu tak juga menghilang. Sambil melangkah pelan, mataku lekat menatap sosok itu. Berharap itu hanyalah tipuan mata. Dadaku berdesir kala sosok itu menggerakkan kepalanya. Istighfarku semakin kencang. Ini benar-benar sebuah penampakan. Aku memegangi tanganku dengan erat. Kami berjalan semakin mendekat. Kami akan terpaksa melewatinya karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Nyaliku habis. Aku tak mampu menahan tekanan rasa takut yang semakin mengimpit. Aku diam di tempat. Tanganku gemetar dan keringat banjir di seluruh tubuh. Kali ini Ayu sudah memelukku walaupun tidak melihat apa-apa karena matanya tertutup sel. Ayu tentu merasa ada sesuatu yang ganjil. Lama aku berdiri berharap sosok itu hilang hingga kami bisa lewat. Akan tetapi dia tak bergerak dan masih terus di sana. Aku nyaris saja berteriak ketika tiba-tiba seorang menepuk lembut pundakku. Ternyata seorang pendaki yang juga sedang turun. Alhamdulillah, kami selamat. Aku lega. Dia melambaikan tangan sembari aba-aba mengajakku jalan. Aku langsung bergerak. Sosok gelap di bawah pohon itu sudah hilang. Aku mengikuti pendaki ini hingga tiba-tiba dia hilang di kegelapan. Aku celingukkan mencarinya, tetapi pendaki itu sudah benar-benar tidak ada.
Lalu, ku dengar sebuah bisikan pelan di telingaku. Jalan lurus saja, jangan tengok-tengok ke kiri. Aku panik dan kebingungan. Ada apa ini sebenarnya? Diam-diam, aku mengatur nafas yang kian memburu, berharap Ayu tidak merasakan ketakutanku. Pertama, sosok misterius tadi, lalu pendaki yang tiba-tiba hilang, kemudian bisikan di telingaku. Kepalaku semakin terasa sakit. Aku dan Ayu masih terus merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku semakin lemah. Sedetik yang lalu, aku melihat tangan keluar dari tanah yang ternyata hanya akar. Yang awalnya kukira akar, nyatanya adalah sepotong lengan. Begitu terus-menerus. Dalam keadaan ini, akhirnya aku ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayu menuangkan air agar aku siuman. Lama kami diam di sana sambil memulihkan tenaga dan mental. Tak ada satupun yang berbicara. Kami sibuk dengan pikiran dan ketakutan kami masing-masing. Lalu kami mulai berjalan lagi. Keadaan sekarang berbalik. Aku yang hampir tidak punya tenaga. Tenaga tersisa terpaksa dipapah oleh Ayu. Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pepohonan. Di suatu tempat aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Tak berani memastikan kaki siapa. Aku memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat ada sebuah tenda yang berdiri di kiri jalur. Aku lega bukan main. Akhirnya kami selamat. 3 orang tampak sedang mengelilingi api unggun. Salah seorang di antara mereka melihat kami. Kulihat dia melambaikan tangan. Aku dengan gembira setengah berteriak kepada Ayu, "Yuk, kita mampir dulu ke situ, ngopi, istirahat. Besok aja jalan lagi." Aku menunjuk ke arah tenda. Tiba-tiba Ayu menamparku dengan keras sambil berteriak-teriak dengan keras, "Istighfar, gak ada apa-apa di situ." Sekarang 3 orang melambai-lambai berbarengan sambil memanggil-manggil. Aku mendorong tubuhku maju ke sana, tetapi Ayu terus saja menahan. Aku kembali berbicara, meyakinkan Ayu untuk bergerak ke sana. "Itu mereka lagi manggil kita, Yu. Ayo ke sana." Ayu menamparku lebih keras lagi sambil berteriak di telingaku, menyuruh istighfar. Kali ini, ketika aku menengok ke kiri, ketiga orang itu sudah berjarak 1 meter di dekatku. Sambil tersenyum ganjil, tiba-tiba kepala ketiganya lepas dan jatuh ke tanah. Mataku terbelalak, sok sambil cekikikan. Kepala tadi menggelinding cepat ke arahku. Aku histeris dan langsung lari. Setelah beberapa lama baru sadar, aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku lemas, jantung berderap kencang. Seharusnya aku kembali ke atas menyusul Ayu. Namun, aku benar-benar kelewat takut. Tak lama, aku langsung lega melihat Ayu berjalan turun. Saat sudah dekat, dia cuma menepukku, mengajak jalan lagi. Aku berjalan mengikuti dari belakang. Bulu kuduku meremang. Aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Sumber kekhawatiranku adalah Ayu. Pelan-pelan aku memperlebar jarak dengannya. Firasatku mengatakan ada yang ganjil dengannya. Terus terang, aku tidak yakin. Ayu yang jalan di dekatku adalah Ayu temanku. Segala doa yang kuingat, kubisikkan dalam hati. Ada rasa menyesal. Kenapa aku tidak pernah hafal ayat kursi? Aku terus berjalan dengan mata tertunduk ke tanah. Karena di sekitarku penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mata terpaku ke tanah, aku dapat melihat deretan kaki di sebelah kiri dan kanan. Ada yang kecil, besar, ada yang hitam, ada yang memakai kain putih. Lalu ku dengar suara aneh, seperti suara tawa tertahan.
Asal suara itu adalah Ayu. Tepat ketika aku melihatnya, jantungku terasa mau copot. Ayu yang berjalan 3 meter di depanku tiba-tiba saja berlari dan langsung naik ke pohon sambil tertawa cekikikan. Kepalanya berputar 180 derajat dan memandang langsung ke arahku. Kakiku mendadak lemas. Aku langsung jatuh tertunduk melihat makhluk itu. Tubuhku kaku sebagai tertancap ke tanah. Yang mampu kulakukan hanya berusaha bergeser pantat menjauh walau sia-sia. Ketika kesadaranku pulih, tiba-tiba saja aku bisa menggerakkan kaki yang semula lumpuh. Aku langsung putar arah, lari ke atas lagi. Tidak jauh, kulihat Ayu bersandar di bawah pohon besar sambil menangis. Instingku mengatakan ini Ayu yang asli. Akan tetapi begitu ku sentuh, dia berteriak-teriak histeris. Pergi, pergi. Dia langsung jatuh lemas saat sadar aku yang menyentuhnya. Ini elu kan? Aku mengangguk lemah, lalu duduk di sampingnya. Kakiku masih gemetar hebat karena kejadian barusan. Ku dengar Ayu terisak pelan menahan tangis. Dengan kaki masih terus gemetar dan sebisa mungkin merapal doa yang bisa kuingat. Kami mulai berjalan lagi. Berbagai penampakan muncul. Ada yang bertengger di pohon. Kepala yang menyumbul di balik semak. Bau busuk dan wangi melati yang berganti-ganti. Aku dan Ayu berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Kami sangat takut jika terlalu kiri atau kanan ada tangan yang akan menarik kami ke semak. Belum lagi suara-suara. Ada suara yang terdengar marah, tetapi dalam bahasa Sunda. Ada tawa cekikikan. Ada yang mengucapkan Assalamualaikum berulang-ulang. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Beberapa menit kami diam di balik pohon itu. Karena di belakang kuda tadi muncul suara berderap seperti derap langkah sekelompok pasukan. Ketika suara-suara itu hilang, barulah kami berani melanjutkan perjalanan. Akhirnya kami lepas dari hutan dengan susah payah. Tidak pernah terpikir untuk melihat jam berapa. Namun gangguan masih belum mau lepas kami begitu saja. 1, 2 tangan atau kepala masih muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung terdengar jelas. Kuak, kuak, kuak. Entah aku sudah kelewat terbiasa atau sudah pasrah. Aku 100% yakin ini pasti juga burung jadi-jadian. Seekor burung hitam terbang pelan melintas di atas kami. Ternyata bukan burung jadi-jadian. Ini burung biasa. Aku lega selega-leganya. Aku mendengar Ayu beristighfar pelan, lalu jatuh pingsan. Perasaanku kembali berantakan. Ada apa lagi nih? Sebelum aku juga pingsan, sempat terlihat penampakan yang membuat Ayu tumbang. Di belakangnya burung tadi ada sesuatu yang terbang mengikuti. Keranda mayat. Aku terbangun di pos Cibunar, bingung dan disorientasi saat kesadaranku kembali dan mengingat kengerian tadi malam bukanlah mimpi. Tubuhku kembali gemetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari aku sudah terbangun. Mereka langsung menghampiri. Salah seorang memberikanku teh panas yang saat ku minum langsung membuatku merasakan ketenangan. Kembali seorang lagi duduk di sebelahku sambil mengusap-usap punggungku pelan. Diminum pelan-pelan, Jang, ucap bapak yang mengusap punggungku. Aku mengangguk pelan. Mataku menyapu ke seluruh penjuru ruangan. Bingung mengapa tiba-tiba terbangun di tempat ini. Pak, teman saya. Aku menanyakan keberadaan Ayu. Tidak ada Ayu di situ. Langsung membuatku terisak panik. Aku di ruangan sebelah. Tidak apa-apa.
jawab si bapak. Tanpa diminta, aku menceritakan semua kejadian yang kami alami tadi malam sampai jatuh pingsan. Bapak itu mendengarkan dengan tenang, tidak tampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengepul dari bibirnya. Semua ingatan dalam perjalanan tadi kuceritakan, kecuali kejadian Ayu membuang pembalut di semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. Kunaon bisa sampai gitu? Bapak itu bertanya setelah aku menjelaskan semuanya. Kejadian gaib memang sering di sini, tapi saya baru dengar yang sampai separah ini. Saya juga nggak tahu, Pak, jawabku berbohong. Bapak itu menatap lurus ke mataku seperti berusaha membaca kejujuranku. Lalu dia bertanya, "Punten Jang, punten." Bapak cuma nanya, "Kalian di atas zina?" Aku gelagapan ditanya seperti itu. "Astagfirullah, enggak Pak. Saya dan Ayu cuma temenan. Kita juga bawa tenda masing-masing." Bapak itu masih menatapku dengan pandangan tak yakin. Tetapi memang begitulah kenyataannya. Aku dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayu membawa tenda, satu orang yang sering kuejek sebagai tenda orang mati. Sementara itu, aku membawa trap tent yang baru kubeli sebelum berangkat. Kami memang akrab, namun keakraban kami sama sekali tidak mengarah ke arah romantis. "Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makan ya. Diisi perutnya," bapak itu berkata sambil beringsut pergi. Aku mengangguk. "Terima kasih, Pak." Bapak itu langsung keluar menemui beberapa orang yang sejak tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan kami. Dari suaranya mungkin ada sekitar 4 orang. Akan tetapi aku sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan karena dalam bahasa Sunda. Naik turunnya intonasi obrolan mereka pastinya membicarakan tentang aku dan Ayu. Aku merasa tidak nyaman karena tidak jujur sepenuhnya. Jarum jam di tanganku menunjukkan angka 11. Untuk orang yang semalam diteror habis-habisan, tak terbayangkan gembiranya melihat cahaya matahari. Sinarnya menembus ruangan dari jendela yang setengah terbuka di depanku. Di pojok ruangan ini, kulihat ranselku dan Ayu tergeletak rapi. Juga sepatu tinggi milik Ayu. Perlahan aku berdiri dan menyeret kaki untuk mengambil ponsel di dalam ranselku. Saat terdengar erangan Ayu, suaranya ada di ruang sebelah. Bulu kuduku kembali berdiri. Apakah cobaan ini belum selesai? Aku memberanikan diri melongok ke ruangan sebelah. Hatiku langsung mencelus melihat keadaan Ayu. Seorang ibu tua sedang memijit kening Ayu sambil komat-kamit. 3 orang memegangi tangan dan kakinya. Ayu sendiri sedang berontak hebat, berusaha melepaskan diri. Badannya dilentingkan ke atas dan bawah dengan kasar. Sementara itu, kakinya berusaha menendang orang yang memanggilnya. Mata Ayu merah melotot hingga nyaris keluar. Ketika melihatku, dia tertawa mendesis mirip ular, lalu menjerit kencang. Aku tertegun melihat keadaan Ayu. Bapak tadi menarikku dan kembali memintaku duduk di tempat semula. "Di sini aja, Jang," ucap bapak itu sambil menemaniku duduk. "Teman saya, Pak." Kata-kataku tertahan di tenggorokan. Bapak itu menepuk-nepuk punggungku, berusaha menenangkanku. "Sebentar lagi sembuh. Udah, di sini saja." Aku diam. Tanganku yang memegang gelas teh gemetar pelan. Tiba-tiba aku teringat dengan rapat bulanan. Pekerjaan yang memaksa aku terus turun walau ada keinginan untuk bermalam sehari lagi. Aku menghembuskan nafas berat. Terlambat sudah. Terbayang bagaimana ekspresi murka atasanku atas ketidakhadiranku. Terutama laporan-laporan yang seharusnya sudah kuserahkan. Semoga Ayu sudah kembali normal sore nanti agar kami bisa mengejar bus ke Jakarta. "Pak,
Bis arah Jakarta terakhir jam berapa? Hari Selasa saya harus sudah ngantor, Pak, ujarku kepada si bapak yang masih terus menepuk-nepuk punggungku. Jawaban bapak itu ringan saja, tetapi terdengar bagai petir yang menyambar di telingaku. Sekarang hari Rabu, Jang. Astagfirullah, aku pingsan 3 hari. Tidak lama, ibu tua yang tadi dengan mengerut Ayu keluar. Dia berjalan lemah menghampiri kerumunan orang di depan. Langkahnya yang masih pelan membuatku bisa melihat kerut di tangan dan wajah ibu tua itu. Dia sudah tua sekali, mungkin usianya hampir 70 tahun. Di situ dia berbicara dengan pelan sekali, sedangkan yang lain mendengarkan. Pada suatu kalimat, beberapa orang tampak terkejut, lalu mengangguk-angguk, tanda mengerti. Salah seorang dari mereka melirikku dengan pandangan iba. Apa maksud tatapan itu?